Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di media belajar ini. Kali ini kita akan belajar tentang berpikir global dan bertindak lokal. Nah, seperti apakah itu? Mari kita simak bersama-sama penjelasan ini. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah tentang apakah globalisasi itu ya, karena kita berpikir global berarti tentang globalisasi. Nah, apakah globalisasi itu gitu ya. Nah, globalisasi adalah proses atau fenomena yang memungkinkan semua orang di dunia ini saling terhubung. Jadi dimanapun orang, hari ini kita bisa melihat mereka saling terkoneksi ya, mereka punya hubungan, mereka bisa berhubungan dalam waktu yang bersamaan, dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang sama, meskipun ruang tempat mereka tuh berbeda-beda di belahan bumi yang berbeda pula, begitu ya. Itulah dunia semakin mengglobal. Pengertian lainnya adalah bisa didefinisikan sebagai suatu fenomena mendunianya, suatu yang mengakibatkan menipis atau bahkan hilangnya batas antar negara. Yes, hari ini seakan-akan batas antar negara itu sedemikian tipisnya. Jadi tidak lagi dibatasi oleh batas-batas geografis seperti laut, seperti sungai atau apalah gitu ya. Tapi masing-masing negara itu bisa terhubung, terkoneksi. Kita bisa menjelajah ke negara lain ya, dalam dunia maya kita, dalam dunia informasi kita, dan seakan-akan dunia itu seperti sebuah kampung ya, satu kampung kecil yang dihubungkan dengan satu teknologi, yaitu yang bernama internet. Nah, dan globalisasi juga merupakan sebuah proses mendunianya sesuatu. Jadi satu yang dulunya bersifat lokal ya, tidak dikenal, kemudian dengan adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini, ada yang kemudian mempropagandakan atau memviralkan sehingga menjadi terkenal dan mengglobal. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia. Nah, ini ya, di pengertian lainnya yang lebih spesifik ya. Sehingga tidak jelas lagi batas yang membedakan pengetahuan dan budaya yang satu dengan yang lainnya. Hari ini karena globalisasi seakan-akan sudah tidak bisa dibedakan ya, apakah ini satu budaya ini berasal dari negara mana, karena satu budaya tertentu itu sekarang sudah mengglobal ya, sudah diikuti oleh banyak orang dari berbagai negara dan ras suku bangsa. Nah, begitu. Jadi globalisasi itu membuat sesuatu yang dulunya awalnya lokal sekali, satu budaya tertentu di tempat tertentu, namun karena proses tertentu sehingga dia menjadi sebuah budaya yang dikenal oleh begitu banyak manusia di tempat-tempat yang berbeda-beda. Oke ya, itu globalisasi. Contohlah misalnya soal pakaian ya, dulu orang tidak mengenal pakaian jas ya, orang Asia tidak mengenal, tapi orang Barat ya pakaian laki-lakinya pakai baju jas. Hari ini jas sudah dipakai oleh di seluruh negara dan itu menjadi pakaian internasional, formalnya seperti itu kalau laki-laki ya pakai jas. Nah, itu juga merupakan sebuah proses globalisasi ya, tentang pakaian dan seterusnya. Nah, itu globalisasi. Lantas apa yang mendorong ya terjadinya globalisasi itu sendiri? Nah, gitu kan? Oke. Ayo, apa? Ada dua hal pokok dan yang paling mendasar, yaitu pertama adalah kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jelas tanpa ini proses-proses globalisasi itu tidak akan secepat ini terjadi ya. Tapi karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang diwakili oleh internet, kemudian gadget, media sosial dan seterusnya, itulah kemudian proses-proses mendunianya ya sebuah informasi, sebuah tradisi budaya ataupun tren gaya hidup itu menjadi sedemikian luasnya, dikenal oleh banyak orang dan seterusnya. Ini yang pertama ya, kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah ini, kemajuan di bidang transportasi. Jadi kemudahan kita hari ini untuk bertransportasi ke tempat lain, bahkan ke negara lain, itu sangat kuat ya di dalam memberikan dorongan terjadinya globalisasi. Orang
dari satu tempat dia bisa ke tempat yang lain yang berbeda budaya, berbeda tradisi, ya, sehingga kemudian dia bawa pulang dan dia kenalkan ke orang sekitarnya dan terjadilah sebuah perubahan-perubahan dan seterusnya. Jadi dua hal inilah yang cukup cepat mendorong terjadinya globalisasi, yaitu adalah teknologi informasi komunikasi dan transportasi. Nah, tentang internet sendiri, ya, dia sesuatu yang menghubungkan seluruh dunia dalam sentuhan satu jari kita, ya, dalam satu layar, menembus batas-batas geografis yang sedemikian jauh gitu ya, dan sedemikian luasnya. Itu bisa kita jangkau hanya dalam satu jari. Kita mengklik sesuatu kita bisa sampai ke Amerika, kita mengklik sesuatu kita bisa sampai ke Jerman, bisa sampai ke Australia, bisa sampai ke Jepang, bisa sampai ke Arab Saudi dan seterusnya, hanya dalam sentuhan jari tangan kita. Nah, begitu ya. Inilah dunia era sekarang, ya, dunia yang sedemikian sempitnya karena telah terkoneksi, ya, telah terhubung dengan informasi internet ini. Dan internet juga telah mengubah cara manusia berkomunikasi, ya, yang dulunya mungkin harus pakai surat, harus pakai telepon, menggunakan kuota telepon itu. Tapi hari ini manusia berkomunikasi tidak harus dengan telepon, ya, tetapi bisa juga dengan memanfaatkan sosial media, ya, bisa dengan video call juga real time, bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet dan seterusnya. Ada begitu banyak cara manusia hari ini untuk berkomunikasi dengan lainnya. Dan tentunya internet telah mempengaruhi kehidupan manusia dalam banyak hal. Nah, ada perubahan-perubahan yang terjadi, ya, di sekeliling kita. Kalau dulu orang-orang tidak terlalu familiar dengan yang namanya teknologi komunikasi. Hari ini anak baru lahir pun sudah terbiasa memegang HP, mereka sudah terbiasa bermain dengan gadget orang tuanya dan seterusnya. Ya, ada perubahan yang terjadi hari ini. Kemudian tentang globalisasi, ya. Jadi globalisasi ini tentu punya dampak baik dan dampak buruk, ya, itu pasti, ya. Dan itulah kehidupan, ya, pasti ada baiknya, tapi ada juga buruknya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dampak baiknya itu apa. Yang pertama adalah semakin mudah mengakses informasi dan pengetahuan. Jelas, ya, hari ini kita mau mencari informasi tentang apapun itu, ya, begitu sangat mudah sekali, sangat mudah. Asal kita tahu keywordnya, kita tahu kata kuncinya, di search di mesin pencari itu, ya, terutama Google itu, kita sudah bisa menemukannya apapun itu. Inilah hari ini, ya, sedemikian mudahnya kita untuk mengakses pengetahuan dan informasi. Kemudian perkembangan teknologi semakin memberikan kemudahan, ya, contohnya kayak ini, ya, kayak mesin ATM, orang kemana-mana, ya, bahkan ini lintas negara bisa, ya, dengan membawa kartu yang tertentu dia bisa tetap terhubung dengan, ya, akun rekeningnya dan seterusnya. Keberadaan dulu manusia orang untuk merekam dari angkasa dia harus menggunakan helikopter, ya, dan itu biayanya tentu lebih mahal untuk membuat film atau mendokumentasikan sebuah berita, ya, dari view dari atas udara gitu, ya. Hari ini dengan menggunakan drone, ya, itu menjadi sangat mudah sekali dan sangat simpel, bahkan bisa menembus daerah-daerah yang mungkin sudah terjangkau dengan helikopter, ya, dengan kemajuan teknologi. Dan contoh-contoh lainnya sangat banyak sekali. Arus informasi dan komunikasi cepat dan real time, yes. Hari ini kita bisa berkomunikasi langsung gitu, ya, dengan banyak orang dalam suatu waktu yang bersamaan. Nah, ini luar biasa. Jadi ini salah satu dampak baik dari globalisasi dan kita memanfaatkan itu, ya, untuk kemajuan pendidikan kita. Nah, kemudian juga meningkatnya taraf hidup masyarakat di beberapa daerah hari ini bergeliat, ya, para anak-anak muda yang mereka ini memanfaatkan tren globalisasi dalam konteks sosial media gitu, ya. Mereka mungkin yang dulunya pengangguran, ya, ada satu kampung di Bondowoso yang awalnya banyak sekali anak mudanya yang menganggur, kemudian ada yang dari mereka yang mengidekan untuk membuat konten kreatif, ya, menggunakan YouTube, dan akhirnya sekarang terkenal menjadi kampung YouTuber gitu, ya, dan perubahan besar terjadi di masyarakat sana.
Ini sebagian kecil ya dari dampak baik, tentunya ada banyak hal lainnya ya dari dampak baik globalisasi yang kita rasakan hari ini. Kemudian apa dampak buruknya gitu ya. Nah, yang pertama ini ya, masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai budaya kita. Nah, ini contohnya laki-laki ya. Beberapa orang Eropa, orang Barat itu biasa laki-laki itu mengenakan anting-anting gitu ya, sebagai sebuah gentleman. Tetapi ini tentu bukan budaya kita ya. Sebagai Indonesia maupun sebagai orang Muslim, bagi kita bukan gitu ya. Dan ini tentu akan mempengaruhi, dan kita sudah bisa melihat beberapa anak muda hari ini mereka sudah mulai ikut-ikutan ya menggunakan anting-anting, menggunakan anting-antingnya tidak hanya di telinga bahkan juga di hidung dan seterusnya. Kemudian perubahan gaya hidup yang konsumtif. Apa konsumtif? Ya suka belanja ya di mall. Sekarang banyak sekali mall, supermarket, dan itu menjadi satu lambang ya kemewahan ya gaya hidup orang kaya dan seterusnya. Oke lah, itu sebuah perubahan gaya hidup ya. Kemudian juga gaya hidup individual. Bahasa Indonesia itu dikenal dengan masyarakat sosialnya, terbiasa untuk bergotong royong, untuk berempati, untuk suka tolong menolong, untuk respect ya dengan orang lain, dengan tetangganya. Tetapi hari ini sudah mulai terlihat masyarakatnya tuh sebagian mereka sudah mulai ini ya, mulai individual. Jadi tidak lagi kemudian mereka berbaur dengan yang lainnya. Rumah dengan rumah lainnya dibuat batas tembok yang tinggi sehingga tidak bisa bercengkrama dengan sesama tetangganya. Kemudian sudah kurang lagi memperhatikan bagaimana kondisi orang lain di sekitarnya. Jarang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti. Jadi ada perubahan itu ya. Mereka lebih suka dengan mengurusi dirinya sendiri ya. Kalau anak mudanya sekarang banyak di rumah main game misalnya, ini juga termasuk tadi ya perubahan gaya hidup individual. Tidak lagi bermain dalam berkelompok ya dengan teman-temannya dan lainnya. Freestyle, jadi gaya bebas. Ini juga termasuk dampak buruk yang cukup berbahaya ya. Karena nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama yang ada di sana ya dari luar itu ada beberapa hal yang berbeda dengan nilai-nilai kita sebagai sebuah bangsa timur, bangsa Indonesia, dan sebagai seorang muslim. Nah ini ya, jadi ada perubahan-perubahan gaya hidup yang kadang-kadang tidak sesuai ya, dan cukup banyak dan kita harus makanya harus memahami bahwa globalisasi itu punya dampak baik dan dampak buruknya. Kemudian dari sisi ekonomi ya, globalisasi juga mengakibatkan kurangnya penghargaan masyarakat kita terhadap produk budaya lokal. Jadi kalau misal baju lah ya, kalau sudah mengenakan baju pakaian dari luar tuh kayaknya sudah bangga ya, sudah sangat puas, dan itu mereka mencarinya, berburu ya, dibandingkan mereka mencari atau menggunakan pakaian dari produk-produk lokal. Sepatu misalnya, kalau sudah menggunakan sepatu Nike misalnya atau sepatu Adidas, itu kayaknya sudah itu lambang sebuah prestasi ya, lambang sebuah gaya hidup yang tinggi gitu ya, dibanding mereka menggunakan sepatu yang dibuat dari masyarakat Bandung misalnya ya, atau kalau di tempat kita yang dekat ya dari Bantul itu juga ada home industry yang sebenarnya produknya kualitasnya tidak kalah sebenarnya ya. Nah itu, jadi ini juga membangun sebuah pergeseran ya, lebih bangga, lebih senang kalau menggunakan produk-produk dari made in luar negerinya. Kemudian ini juga ternyata ya, globalisasi itu memperlebar kesenjangan di masyarakat, baik kesenjangan di bidang pendidikan. Jadi ada sekolah-sekolah favorit yang sangat mahal sekali, dan yang bisa sekolah di sana hanya mereka-mereka yang kaya gitu ya, ada. Tapi ada juga yang sebagian dari masyarakat kita yang betul-betul mereka masih terbatas ya. Jadi ini dalam pendidikan juga membuat sebuah kesenjangan, di bidang ekonomi juga apalagi itu ya. Jadi ada yang sebagian masyarakat itu yang mereka menikmati dunia modern ini dengan selengkap-lengkapnya ya, tinggal di perkotaan, tinggal di kawasan-kawasan elit. Tapi masih ada juga tetap masyarakat yang mereka tinggal di bawah jembatan, mereka di perkampungan kecil, bahkan mereka menjauh dari keramaian.
Jadi semakin jauh jarak antara kondisi sosial masyarakat satu dan yang lainnya. Oke ya. Jadi di antara ini hanya sebagian kecil dari dampak buruk globalisasi dan tentu masih banyak sekali ya. Ini yang terakhir yang kita angkat ya, budaya ikut-ikutan ya, imaah ikut-ikutan, dimana masyarakat kita itu bisa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia ya, jika tadi ya mengikuti apapun budaya yang berasal dari luar dan menganggap bahwa budaya dari luar itu pasti baik, pasti benar, pasti oke. Nah itu yang berbahaya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, kita harus paham betul muslim itu punya aturan ya, mengatur akhlak, mengatur berpakaian, mengatur cara makan minum ya. Ini halal, ini haram, ini harus pakai tangan kanan, tidak boleh sambil jalan dan seterusnya. Jadi seorang muslim sudah diatur, dan itu untuk memperbagus akhlak kita ya, apa yang Allah tuntunkan itu. Nah sebagian budaya-budaya dari barat tidak mengajarkan ke arah sana, bahkan iya tadi freestyle tadi ya, makan pakai tangan kiri sambil jalan, tidak menganggap ini haram, ini yang halal, semua makan yang mereka suka gitu ya. Minuman keras, bari babi, dari anjing dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Jadi globalisasi itu di samping punya sisi kebaikan, kemudahan yang kita nikmati, kita ikuti, kita manfaatkan, tetapi juga menyimpan ini ya dampak-dampak buruk yang jika kita tidak memperkuat diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang bangsa Indonesia gitu ya, ini akan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita ke depannya. Nah, bagaimana cara kita agar kemudian ini ya bisa menghindari dampak buruk dari globalisasi ya? Maka kita perlu menyikapi dengan cara berpikir global dan bertindak lokal. Jadi inilah sebuah pernyataan yang sebenarnya dulu awalnya disampaikan ya tadi ya untuk untuk melindungi diri dari pengaruh tidak baiknya globalisasi. Karena tentu masing-masing masyarakat sudah punya identitas, mereka punya budaya, mereka punya kearifan lokal yang kalau kemudian itu tidak dijaga, kemudian serba mengikuti apa yang dari luar, itu dikhawatirkan nanti kearifan lokal yang baik yang sudah ada sejak lama itu menjadi tergerus, nah akhirnya menjadi hilang. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka muncullah pemikiran ini ya, berpikir global dan bertindak lokal. Nah apakah itu? Yuk kita pahami lebih dalam. Nah berpikir global dan bertindak lokal itu dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang mengikuti perkembangan zaman serta arus globalisasi ya. Jadi kita ngikuti, kita tidak menghindar, kita tidak bersembunyi dari globalisasi, tidak ya, kita tidak bersembunyi dari kehidupan modern dan menjauh dan menyepi, tidak seperti itu ya. Tetapi tidak meninggalkan dan mendukung nilai budaya serta kearifan lokal yang ada. Jadi mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan ya kearifan lokal yang telah ada, dan tidak kehilangan identitas sebagai seorang ya, sebagai seorang apa bagi kita ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang bangsa Indonesia dan seterusnya, itu yang kita jaga. Jadi tetap modern tanpa kehilangan identitas itu ya. Jadi menjadi seorang manusia ya di masyarakat global, tetapi tanpa kehilangan sebagai identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Indonesia yang memiliki budaya dan tata krama yang tentu berbeda dari nilai-nilai yang lainnya. Oke ya, itu sederhananya. Nah, globalisasi dan modernisasi tidak bisa kita hindari jelas ya, karena ini sudah ada di mana-mana nih ya. Walaupun ada beberapa masyarakat yang mereka terus berusaha untuk menjauhkan masyarakatnya, kelompoknya, sukunya itu dari modernisasi ya. Contohnya ya masyarakat ini ya dari suku-suku terpencil kayak suku Baduy yang ada di Jawa Barat sana, mereka betul-betul masih menjaga orisinalitas ya, masyarakat tradisional mereka, cara mereka berpakaian, rumah mereka, kemudian juga transportasi mereka juga sangat meminimalisir ya penggunaan kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Jadi kehidupan mereka masih berusaha menjaga dan menjauhkan diri dari pengaruh modernisasi, bahkan termasuk HP dan seterusnya. Tetapi sebenarnya secara umum ya, kita
tidak bisa menghindarkan itu, ya kan? Ya, keberadaan transportasi jalan yang mudah gitu ya, kemudian alat komunikasi yang sangat kita butuhkan hari ini, maka mau nggak mau kita akan berhadapan dan kita ya hidup di dalamnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi itu semua biar kita tidak tadi tergerus dengan dampak-dampak yang tidak baik dari globalisasi tadi. Contohnya saja misalnya soal makanan ya. Jadi ya orang kemudian melihat bahwa makanan yang keren, makanan orang yang wow itu adalah ketika bisa makan makanan orang-orang barat ya, kayak ini ya, kayak pizza Hut ya. Wow, kalau sudah makan pizza ya kayak orang Eropa gitu ya. Sekarang ini makan yang lebih berkelas daripada makan getuk, daripada makan lainnya. Oke. Atau ketika bisa mampir di ini ya, di kayak Starbucks Cafe ya, di kafe-kafe kopinya orang Amerika ya, Starbucks. Nah kemudian orang melihat bahwa ketika sudah bisa di sana itu ya itulah kehidupan gaya yang lebih tren ya, yang lebih berkelas lah. Jadi persepsi pikiran orang sudah sampai ke sana sekarang. Nah mestinya kalau kita berpikir global tetapi kita tetap bertindak lokal, mestinya kita tetap ini ya, kita tetap lebih menghargai makanan warisan leluhur kita ya, lokal. Ini ada nasi Padang itu lebih kita suka daripada pizza, mestinya seperti itu. Ada gudeg Jogja, Yujum dan sebagainya, itu juga mestinya kita jaga, kita lebih kita sukai, kita cintai gitu ya. Itu warisan dari tradisi kita, atau bakso dan lainnya lah. Jadi mestinya kita sebagai bangsa Indonesia ya lebih menyukai ini daripada yang dari barat, karena ini berasal dari tradisi lingkungan kita yang tentu juga merupakan sebuah warisan nilai-nilai ya, budaya kita, daripada kemudian kita menganggap bahwa yang dari barat itu tentu lebih hebat, tentu lebih berkelas dan seterusnya. Nah itu tidak benar. Nah ini ya contoh perilaku yang mencerminkan berpikir global dan bertindak lokal ya. Pertama misalnya ya, belajar teknologi modern dengan tetap menjaga identitas sebagai seorang muslim yang baik. Nah ini contohnya ya, anak santri pondok itu juga mereka hari ini belajar juga sih ya, berkenaan dengan kemajuan ya. Mereka menggunakan komputer, mereka menggunakan laptop, mereka belajar bahasa asing ya, bahasa Inggris, bahasa lainnya gitu ya, bahkan bahasa Arab jelas ya. Tetapi mereka tetap menjaga identitas mereka sebagai seorang santri, sebagai seorang pondok. Seperti itu, luar biasa. Jadi seperti ini, berpikir global tetapi juga tetap bertindak lokal. Tentang ya menggunakan produk dalam negeri ya, pakaian khas kita yang hari ini alhamdulillah sudah mendunia adalah batik ya. Batik adalah warisan budaya lokal bangsa Indonesia, asli Indonesia, yang kemudian sudah diangkat dan mendunia. Dan ketika kita terbiasa menggunakan batik, maka itu adalah salah satu cara kita untuk tadi ya, bertindak lokalnya. Jadi kita mencintai produk dalam negeri kita. Kemudian berbelanja di warung tetangga, di pasar tradisional, daripada lebih memilih ke supermarket, ke mall, ke minimarket dan lainnya. Jadi kalau kita memang ingin tadi ya berpikir global dan bertindak lokal, maka kita harus mempertahankan keberadaan tadi ya warung-warung tetangga kita, yang itu menjadi pondasi atau menjadi sumber pendapatan ya bagi saudara-saudara kita yang lainnya, atau di pasar tradisional yang mereka lebih membutuhkan ya. Seperti itu mestinya. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk berpikir global tetapi bertindak lokal. Kita pertahankan unsur-unsur penguatan ekonomi yang sudah ada di masyarakat kita. Kemudian makan di warung atau rumah makan lokal yang juga mirip ya. Jadi tidak hanya di McDonald atau Pizza Hut atau KFC dan lainnya, dan menganggap bahwa itulah tempat-tempat yang lebih keren, lebih enggak. Mestinya kalau kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan lebih menyukai ya, kalau jalan-jalan mampirnya ya di warung Padang misalnya ya, atau di warung soto atau bakso atau apalah yang itu memang dari masyarakat lokal kita ya, dari bangsa Indonesia dengan makanan khas bangsa kita. Kemudian mengkonsumsi buah lokal. Hari ini
produk-produk buah pun juga sudah banyak diserbu oleh buah-buah dari luar, buah-buah impor, dan memang kesannya ya, dan memang dibuat kesannya seperti itu, buah-buah dari luar tuh pasti lebih enak, pasti lebih bagus, pasti lebih berkualitas gitu ya. Mungkin tanpa biji, mungkin lebih manis atau apalah gitu ya. Padahal mestinya kita harus lebih bangga ya, harus lebih menyukai dan belajar lebih menyukai buah-buah lokal ya. Karena nanti kita akan bahas ya mengapa kita perlu seperti itu ya. Ya karena ya kitalah yang akan menjaganya, siapa lagi kalau bukan kita ya. Ketika kita lebih menyukai yang dari luar, lantas yang dari lokal siapa yang akan mengkonsumsinya, kan seperti itu. Oke. Nah, maka apa manfaatnya? Ya, jika kita terbiasa dengan membeli produk dalam negeri, yang pertama adalah ya produk dalam negeri akan berkembang jelas. Yang akan berkembang itu produk dari saudara kita ya, dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang akan berkembang. Contoh misalnya apalah gitu, misalnya ya ada home industry atau bahkan ada perusahaan dari dalam negeri kita yang memproduksi sepatu misalnya, dan itu yang dipakai oleh masyarakat Indonesia, maka ya produk itu akan berkembang ya kan, karena masyarakat kita menghargai dan menggunakan dan membelinya. Nah seperti itu. Yang kedua adalah memperluas lapangan pekerjaan, jelas karena semakin banyak orang yang bekerja di sana, mereka bisa dapatkan penghidupan dan itu akan memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian produsen lokal bisa eksis ya, bisa tetap ada dan mengangkat perekonomian dalam negeri. Nah ini yang paling penting ya. Jadi agar tidak gulung tikar ya perusahaan-perusahaan dalam negeri kita, tapi mereka tetap ada dan tetap bisa maju ya, memperbesar keuntungannya untuk bisa menaikkan derajat ekonomi karyawan dan tenaga kerja bahkan yang lainnya, seperti itu. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian ketika belanja di pasar tradisional, manfaatnya banyak ya. Yang jelas pasar tradisional bisa bertahan di era modern ini. Tidak hanya orang-orang itu beli di minimarket, di supermarket atau di mall-mall gitu ya. Tapi pasar tradisional yang menjadi warisan khas bangsa kita itu tetap ada, karena di sana berkumpul masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah yang lebih membutuhkan ya sebenarnya dukungan ekonominya, maka mestinya itu yang lebih dibelanjai gitu ya. Kemudian mengurangi potensi pengangguran karena pasar itu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia yang ingin ya mencari kehidupan di sana. Kemudian memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Oke. Ketika kita mengkonsumsi buah lokal, ya yang jelas buah lokal kita akan tetap lestari ya, karena ada yang terus memakannya, ada yang mengkonsumsinya gitu ya. Kemudian kesejahteraan untuk pedagang petani buah lokal juga jelas ya, sehingga petani itu dapat untung, mereka akan bertahan dengan pertaniannya itu karena buahnya atau pertanian mereka laku di pasaran ya, karena dibeli oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah seperti itu. Jelas akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah itu ya berkaitan dengan berpikir global dan bertindak lokal. Mudah-mudahan bisa menyadarkan kita bahwa di derasnya arus globalisasi dan modernisasi ini kita tetap bersikap yang arif ya. Kita memanfaatkan sisi baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk meningkatkan relasi hubungan kita dengan yang lainnya gitu ya. Tetapi sisi lain kita juga bagaimana tetap menjaga diri kita ya, dengan identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai bangsa Indonesia, sebagai seorang yang terdidik, agar jangan sampai kita kemudian terbawa arus dampak tidak baiknya dari globalisasi ini dengan ikut-ikutan ya, dengan budaya ikut-ikutan. Tidak semua yang dari luar itu baik, tidak semua yang di luar itu lebih hebat gitu ya, tidak. Tapi kita harus mulai pandai memilih dan memilah mana yang baik untuk kita ikuti dan mana yang tidak baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.